Waktu kepulangan Soleh di Indonesia tanggal 15 Maret, prosesnya seperti apa? Tiba pukul berapa waktu itu? 11.30 malam. 11.30 malam ya Pak ya? Waktu itu kondisi jenazah bagaimana? Ibu ini kan sudah 2 minggu ya pasca meninggal dunia? Diformalin masih utuh. Diformalin masih utuh? Cuman keras doang itu kayak batu anak saya. Sempat ditemukan luka ya Bu ya? Ada luka dua di sini. Di perut. Bagian perut waktu itu. Kondisinya selain luka di perut ada luka-luka lain? Nggak ada, itu doang luka di perut. Nggak ada. Ini sih. Saya emang nggak ngerti Mbak, pokoknya saya taunya ini aja doang yang di perut. Ada bekas inian itu. Anak saya kan lagi di Indonesia nggak pernah ada operasi-operasi. Iya. Saya emang nggak ngerti Mbak. Melihat jenazahnya kasat mata tidak melihat ada kecurigaan? Cuman itu doang keganjalannya kenapa ini perut anak saya sobek itu. Ada bekas jahitan? Ada. Bekas jahitan. Bekas jahitannya doang. Selebar apa mungkin? Berapa sentimeter? Segini deh Mbak nih, perkiraan. Kurang dari 10 cm. Tapi semisal nanti untuk membuka terang kasus ini kan ada dugaan juga pengambilan organ begitu. Semisalnya jenazah saat ini sudah dikuburkan, harus ada ekshumasi, harus dilihat lagi, dilakukan otopsi terhadap jenazah, keluarga berkenan? Iya berkenan dah. Katanya kan kata orang-orang nggak apa-apa, yang penting biar nggak ada kejadian seperti Soleh lagi. Iya. Seperti saya ditipu kan, anak saya tadinya katanya ke Thailand di hotel, tiba-tiba meninggal, kok adanya di Kamboja. Ini dengan pihak yang mengajak, menawarkan waktu itu ada pekerjaan di Thailand, masih ada komunikasi sampai sekarang? Enggak, Udah nggak ada. Nggak ada. Ada pertanggungjawaban dari mereka mungkin menjelaskan gitu? enggak ada. Tidak ada juga ya Bu ya? Nggak ada. Harapannya dari kasus ini seperti apa? Minta keadilan buat anak saya, biar nggak ada korban seperti Soleh lagi. Sama kayak orang tua saya dah gitu Mbak. Kenapa anak saya berangkatnya ke Thailand, di hotel kerjanya, tiba-tiba kayak gini pas sudah meninggalnya, ketahuannya adanya di Kamboja. Kerjaannya juga seperti itu yang saya nggak ngerti. Bu Diana, Pak Syaifullah, kami juga sekali lagi mengucapkan turut berduka cita atas berpulangnya almarhum Soleh Darmawan, dan semoga akan ada pengusutan secara tuntas dari pihak kepolisian dan aparat penegak hukum di sana. Terima kasih banyak. Bagaimana kronologi perekrutan almarhum Soleh Darmawan hingga tergiur dengan ajakan untuk bekerja di Thailand? Saat ini saya akan berbincang dengan salah satu sahabat dekat dari almarhum Soleh Darmawan, Mbak Hanifah. Bisa diceritakan waktu itu bagaimana sebetulnya almarhum Soleh ini mendapat ajakan untuk bekerja di luar negeri? Kalau untuk Soleh sendiri sih cerita sama saya itu dari tanggal 6 Februari tahun ini ya, tahun 2025, dia tuh chat saya kayak dia ditawarin kerja, dapat kerjaan, cuman memang saya nggak boleh ngomong ke siapa-siapa. Pas itu saya tanya mau kerja di mana, kata dia sih Thailand ngomongnya. Tapi disampaikan waktu itu detailnya akan bekerja di mana, di perusahaan apa? Kalau untuk detailnya sih enggak, dia tuh cuman ceritanya dia mau kerja di restoran bagian pastry kan. Soleh pernah menceritakan mungkin gajinya berapa, siapa yang menawari? Kalau untuk gajinya sih dia nggak ngomong, cuman kalau untuk yang menawari dia, aku taunya pas dia mau berangkat aja sih, pas tanggal 18 itu aku taunya dia memang diajak dengan yang namanya Sally, tetangga saya. Sally ini yang mengajak kerja di Thailand. Sementara saat ini kan sudah terbongkar, keluarga juga sudah mencari tahu kalau ternyata almarhum bekerja di Kamboja. Dari pihak Sally sendiri ada pertanggungjawaban, ada menjelaskan? Kalau setahu saya sih enggak ya Kak. Tidak Karena ada saya nggak pernah penjelasan. ngeliat lagi setelah beberapa hari almarhum meninggal ini. Itu Sally ke rumah kalau menurutku baru beberapa kali doang. Kalau nggak salah sih 2 kali, sama kemarin terakhir pas lebaran sih aku lihat itu doang. Waktu pemulangan jenazah korban? Nggak datang, tapi orang tuanya datang. Cuma Sally-nya nggak. Nggak hadir juga. Ada komunikasi juga mbaknya, sempat nanya-nanya Kalau kerjaannya aku- seperti apa? Sempet nanya tuh pas tanggal 2, pas malam sebelum almarhum meninggal kan. Karena pas terakhir itu tanggal 2 itu malam-malam kita video callan terakhir sama Iya. almarhum, sama orang tuanya tuh di rumahku. Aku nanya kok bisa ditanyain Soleh sakitnya apa, pada ada riwayat penyakit apa, sedangkan Soleh tuh bener-bener nggak sakit gitu. Oke, itu Emang karena sehat. video call terakhir yang Iya. Soleh sudah dalam keadaan duduk, Iya. tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Iya, tanggal 2 itu si Sally bilang sama saya buat jangan selalu di WA karena takut si almarhum ini stres.
padahal udah sekarat, Kak. Si perekrut ini meminta almarhum tidak diganggu. Iya, begitu. kayak gitu, Kak. Perekrut ini Sally, Mbak Hanifah juga kenal dekat? Kalau untuk kenal dekat enggak sih, kayak cuman tetangga. Memang aku nggak deket sama dia. Nggak deket Kalau juga. untuk sama almarhum deket banget, Kak. Seperti apa sosok Soleh di mata Mbak Hanifah? Dia tuh periang. Dia tuh kayak sebenarnya tuh dia nggak kayak gini, Kak. Dia tuh orangnya cerita terus, apapun itu cerita sama saya. Tapi pas semenjak dia mau pergi ke Thailand tuh dia bener-bener nggak ngebuka apapun itu, Kak. Jadi penutup. Iya, jadi nutup diri. Dia kan selalu ada di rumah saya kadang kan. Apalagi kalau nggak kerja dia tuh selalu main, Kak, ke rumah saya. Tapi pas semenjak ini nggak pernah. Semenjak Dia dapat tawaran kerja. Iya, dia tuh nggak pernah lagi, Kak. Mungkin Mbak Hanifah sebagai sahabat terdekat yang juga merasakan duka mendalam atas kasus ini, apa harapannya? Ya minta keadilan aja buat almarhum, biar cepet tuntas, Kak, biar cepet selesai semuanya. Kalau emang bisa diadili ya silakan diadili lah, si Ade dan si Sally ini, karena sampai sekarang juga belum ada itikat baik ke keluarga. Ya, menurut informasi yang tim iNews Files terima, ini di belakang saya adalah kediaman dari Sally yang diduga merekrut ataupun menawari pekerjaan terhadap almarhum Soleh Darmawan sebagai koki, membuat kue di salah satu hotel di negeri Gajah Putih. Dan saat ini kita akan mencoba untuk mendatangi kediaman dari Sally karena berdasarkan informasi bahwa yang bersangkutan masih tinggal di sini hingga saat ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salah satu tetangga sekaligus sahabat dekat dari almarhum Soleh Darmawan ini merupakan kediaman dari Sally yang mengiming-imingi pekerjaan di negeri Gajah Putih. Namun saat ini kondisinya sepi dan tidak ada jawaban. Saya sudah mengetuk beberapa kali. Assalamualaikum. Kita coba ketuk di pintu sebelah, ini juga masih rumahnya. Assalamualaikum. Oke, saya sudah memencet bel, sudah mengetuk beberapa kali di kedua pintu di rumah berwarna kuning ini yang merupakan rumah dari Sally. Informasi dari tetangga bahwa yang bersangkutan masih terlihat beraktivitas dan juga tinggal di sini, tapi hingga saat ini tidak ada jawaban dan kondisi rumah juga dalam kondisi sepi, tidak ada yang keluar untuk membukakan pintu kepada tim iNews Files. Ratusan WNI korban eksploitasi penipuan daring di Myanmar berhasil kembali ke tanah air. Selengkapnya hanya di iNews Files sesaat lagi. Sama sekali aku nggak pernah nerima gaji. Intinya semua yang pada ke situ, intinya kena tipu sama temen sendiri.